Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya kita kembali bersua dalam program kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir bersama Anda di sini. Beliau rutin membawakan kajian Selasa Qabla Asar kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah, yaitu Matan Abu Syuja atau ya Al-Ghayah wa Taqrib. Di kesempatan kali ini mohon maaf sebelumnya, tadi ya ba'da zuhur kita sempat off air menghilang dari pendengaran antum semuanya karena kita tidak mengudara berhubung adanya pemadaman arus listrik. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah sudah Allah mudahkan kita kembali menemani ruang dengar Anda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Anda dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita bersama beliau di edisi hari ini. Kita berada di hari Selasa tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah atau bertepatan Selasa tanggal 13 Januari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan masih terkait dengan haji, namun kali ini pembahasannya fikih tentang ibadah umrah. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan pembahasan fikih hukum-hukum yang terkait dengan umrah ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan hukum fikih mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan ibadah umrah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada Ustaz. Kita persilakan, fala tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum natuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib
Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah al-umrah. Ya, ini berkaitan dengan manasik haji yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya tata cara pelaksanaan haji ada 3. Ada yang disebut dengan tamattu', ada yang disebut dengan ifrad, dan ada yang disebut dengan al-qiran. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya biasanya jamaah haji Indonesia itu mengambil haji tamattu', yaitu yang mana mereka melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, mulai daripada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan di bulan Zulhijjah. Setelah itu bertahallul, lalu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk berihram melaksanakan haji. Ya, jadi umroh dahulu di bulan-bulan haji, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, kemudian setelahnya bertahallul, lalu menunggu sampai datangnya tanggal 8 Zulhijjah untuk berihram lagi melaksanakan ibadah haji. Ya. Adapun manasik yang berikutnya namanya haji ifrad dan juga qiran. Kalau ifrad adalah seseorang ketika di bulan-bulan haji begitu melewati miqat, ya, langsung berihram untuk haji, dan dia tidak melaksanakan umrah. Jadi ibadah yang dilaksanakan adalah haji saja, dan dia tidak bertahallul keluar daripada ihram kecuali tanggal 10 Zulhijjah. Ya, dan orang yang haji ifrad itu tidak berkewajiban untuk menyembelih al-hadyu, yaitu dam, ya. Tapi kalau tamattu' yang pertama tadi itu berkewajiban untuk menyembelih hewan al-hadyu. Adapun yang ketiga namanya haji qiran, pelaksanaannya persis seperti haji ifrad, hanya saja ia dengan sekali nusuk meniatkan 2 ibadah umroh dan haji sekaligus. Qiran, ya, menggandengkan niat umroh dan juga niat haji dengan satu amalan. Dengan demikian dia wajib menyembelih hewan al-hadyu sebagaimana orang yang melaksanakan haji tamattu'. Nah, daripada sinilah makanya beliau rahimahullah menerangkan kepada kita tentang hukum terkait masalah umrah. Jadi apakah umrah ini kaitannya dengan ibadah haji, maka dia akan masuk kepada haji tamattu', ya, ataupun umrah secara umum, yang mana kita memang dianjurkan untuk melaksanakan umrah ini. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullah, wa arkanul umrati thalathatun. Dan rukun umrah itu ada 3, kata beliau. Dia adalah al-ihram, wat-tawaf, was-sa'yu. Ya, dia adalah ihram, kemudian ihram di miqat, kemudian tawaf, ya, kemudian sa'i, wal halqu aw at-taqsiru fi ahadil qaulaini. Ya. Dan juga halak ini mencukur habis rambut, aw at-taqsir, atau memendekkan seluruh rambut, pada salah satu pendapat daripada mazhabnya Asy-Syafi'i. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Ya, ziarah ini maksudnya adalah mengunjungi. Sedangkan secara syariat umrah itu adalah ziyaratu baitillahil haram ala wajhin khusus, menziarahi rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam bentuk yang khusus. Ya, ini umrah secara syar'i. Makanya para jamaah yang berangkat untuk melaksanakan umrah, maka yang harus diniatkan adalah untuk mengunjungi Ka'bah. Ya, dan ini tentu dalam bentuk yang khusus, dalam artian
kita tentu harus mengikuti tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ya, dan dalil syariatkannya ibadah umroh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah mengatakan, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan dalil disyariatkannya untuk melaksanakan ibadah haji dan juga untuk melaksanakan ibadah umrah, yang dimana di ayat ini kita diperintahkan untuk melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ibadah haji dan umrah ini adalah dua ibadah yang sangat rentan terkontaminasi dengan riya dan sum'ah. Ya, oleh karenanya memang harus berhati-hati agar kita ketika datang berziarah mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia memang karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang bisa jadi menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan riya dan juga sum'ah. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ibadah umrah ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dia bisa menghapuskan dosa. Ya, dia bisa menghapuskan dosa. Di sini adalah dosa kecil. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Ya, antara satu umrah dan umrah yang lainnya yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, umrah kemudian umrah berikutnya, nah itu akan menghapuskan dosa di antara kedua umrah tersebut. Ini merupakan motivasi untuk kita senantiasa melaksanakan ibadah umrah ini, karena ketika kita melaksanakan ibadah umrah satu umrah ke umrah yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang keutamaan umrah ini. Dia bisa menghilangkan kefakiran, ya, dia bisa menghilangkan kemiskinan. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam Sunan An-Nasa'i, juga dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Musnad Imam Ahmad, dan Syalbani rahimahullah mengatakan ini hadis yang hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah." Ya, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikutkanlah umrah dengan haji. Ya, ikutkanlah umrah dengan haji karena keduanya dapat menghapus kemiskinan dan dosa. Jadi di hadis ini selain umrah itu bisa menghapuskan dosa, dia juga bisa menghapuskan kemiskinan dan kefakiran daripada seseorang. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Seperti api yang membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Ya, jadi kalau kita perhatikan secara kasat mata, ketika seseorang melaksanakan umrah, tentu dia memerlukan biaya yang tidak sedikit, ya, untuk biaya perjalanannya, pulang perginya, kemudian akomodasinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ternyata ketika dia melaksanakan umrah, ya, bahkan bisa jadi berulang-ulang, itu justru akan menghapuskan dosanya, ini satu, kemudian juga akan menghapuskan kemiskinan daripada dirinya. Ya, ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Jadi dia bukan hanya bisa menghapuskan dosa, yang mana ini merupakan kesempatan besar untuk kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita, tapi juga dia bisa menghapuskan kemiskinan dan kefakiran daripada diri kita. Ya, ini motivasi untuk kita melaksanakan umrah ini.
Juga yang ketiga tentang keutamaannya, disebutkan bahwasanya para jamaah haji dan umrah ini merupakan tamu-tamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan-utusan daripada Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah wafdullahi. Mereka yang tiga orang ini, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jamaah haji dan juga jamaah umrah, mereka adalah wafdullahi. Mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengundang mereka jamaah haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemuliaan ketika seseorang mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Da'ahum fa'ajabu. Ya. Mereka dikatakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yang memanggil mereka adalah Allah. Mereka pun memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'aluhu fa'atahum. Dan ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang mereka minta kepada Allah. Ini hadis di dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini dikatakan hadis yang hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan ya, ketika orang-orang yang berangkat umrah dan juga berangkat haji ya, dan mereka adalah wafdullah, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena syiar mereka adalah ketika setelah mereka mengucapkan niat untuk ihram ya, apakah untuk haji labbaik Allahumma hajjan ataupun umrah labbaik Allahumma umratan, maka mereka akan mengucapkan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik ya labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini yang senantiasa mereka sebutkan di dalam zikir-zikir mereka. Ini berhenti nanti ketika mereka sampai di Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Ya, nah ketika mereka daripada selesai daripada mengucapkan niat di miqat sampai nanti mereka melihat Ka'bah, itu yang mereka ucapkan adalah kalimat-kalimat talbiyah ini. Jadi hadis ini diwujudkan dengan syiar yang disebutkan oleh para jamaah haji dan umrah ketika mereka akan melaksanakan ibadah yang mulia ini, karena mereka akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Oleh karenanya seseorang yang berangkat haji dan umrah ini harus menjadi sebuah hal yang diperhatikan agar keberangkatan ataupun ibadah haji dan umrah ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang pahala yang luar biasa. Maka ikhlaskanlah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah niat kita untuk senantiasa hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam riya dan sum'ah. Yang mana kalau saat ini kita melakukan hal-hal seperti ini, maka segala pengorbanan, perjuangan yang telah kita lakukan untuk melaksanakan umroh, apalagi haji, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Nabi SAW ketika beliau berangkat haji, beliau mengatakan, ya Allah, ini haji la riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya dan tidak sum'ah padanya. Yang mana kalimat ini tidak diucapkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kekhawatiran beliau akan ibadah ini tercemari dengan riya dan sum'ah. Yang mana kalau seandainya itu terjadi, semuanya akan sia-sia. Padahal di ayat tentang perintah untuk melaksanakan haji dan umrah dalam surah Al-Baqarah 196 tadi sudah kita sampaikan, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji
sempurnakanlah ibadah umroh karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, apalagi ini bukan hanya perjuangan, pengorbanan secara finansial, tapi juga fisik. Yang mana itu akan menjadi sia-sia. Dan juga dalam keutamaan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya al-hajj wal mu'tamiru, mereka adalah wafdullah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala yang datang ziarah ke Ka'bah, Baitullahi al-Haram, adalah untuk memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang harus dilaksanakan adalah layakkan diri kita untuk menjadi tetamunya Allah. Jagalah niat kita, karena niat ini sesuatu yang sangat susah untuk kita kontrol. Ya, kadang dia naik, kadang dia turun. Makanya hindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang dapat justru malah menghapuskan pahala daripada ibadah umroh dan juga ibadah haji kita. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa arkanul umrati thalathatun. Rukun umrah itu ada 3 dia. Di pembahasan masalah haji kemarin kita sampaikan bahwasan dalam mazhabnya Asy-Syafi'i rukun haji itu ada 6. Ya, di samping ihram, kemudian juga tawaf, ya, kemudian juga sa'i, kemudian wukuf di Arafah, ya, kemudian juga al-halq wa taqsir. Al-halq wa taqsir ini adalah mencukur habis rambut dan memedekkan. Kemudian yang keenam adalah at-tartib, berurutan dalam melakukannya. Ini dalam mazhabnya Asy-Syafi'i yang masyhur. Nah, di dalam ibadah umroh ini disebutkan sini ada 4 dia. Kalau sini 3, cuman yang keempat ini terjadi khilaf di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Yang pertama adalah ini yang disepakati adalah ihram, ini ihram di miqat yang sudah pernah kita sampaikan. Ihram di miqat ini adalah termasuk wajib umroh. Ya. Namun kalau ihram saja itu merupakan rukun. Bedanya ketika seseorang luput daripadanya rukun, terutama ihram, maka ibadah umroh dan hajinya tidak sah. Namun ketika dia melaksanakan niat tidak di miqat, ya, dia sudah melewati miqat yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau jamaah umroh ataupun haji Indonesia itu biasanya miqatnya adalah Zulhulaifah di kota Madinah, Bir Ali itu. Nah, kalau saat ini sudah sampai di situ, diwajibkan kepada kita untuk berihram di miqat. Itu wajibnya. Yang mana wajib ini kalau seandainya dilanggar, ini bisa ditutupi dengan bayar dam. Ya, gambarannya sama seperti melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita tertinggal wajib sholat karena lupa, kita bisa menutupinya dengan sahwi. Nah, ini kalau kita lupa dan kita tidak sempat lagi untuk kembali ke miqat, ya, maka kita harus bayar dam. Tapi kalau seandainya kita sudah melewati dan kita bisa untuk kembali ke miqat, maka kembali itu lebih utama, tidak perlu untuk bayar dam. Tapi kalau seandainya kita tidak kembali, maka kita harus bayar dam dengan menyembelih seekor kambing di kota Mekah. Ya, jadi ihramnya saja itu adalah rukun. Ini yang beliau sampaikan, al-ihram itu yang rukun. Ya, ihram itu maksudnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam ibadah ini. Jadi perkara-perkara yang dibolehkan sebelum dia ihram, nah setelah itu diharamkan. Dan gambarannya juga persis sama seperti takbiratul ihram. Yang mana ketika seseorang melaksanakan salat dan dia sudah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, maka perkara-perkara yang dihalalkan sebelumnya itu diharamkan. Makanya sebelum sholat kita boleh makan, boleh minum, ya, boleh tertawa. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka perkara-perkara tadi diharamkan. Sama seperti ihram ini ketika kita melaksanakan umroh dan haji. Ya, yang mana ketika seseorang sudah melafazkan niat labbaik Allahumma umratan kalau dia umrah, atau labbaik Allahumma hajjan kalau dia haji, maka perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang dibolehkan sebelumnya itu dilarang setelahnya.
Makanya dalam pembahasan ini nanti kita akan bahas tentang masalah mahdhuratul ihram. Perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Nanti beliau akan merincikannya. Ya, jadi di sini ihram ini adalah sebenarnya niat untuk masuk ke dalam nusuk itu. Ya, niat masuk ke dalam nusuk itu. Jadi artinya ketika akan melaksanakan ibadah umroh dan haji sudah sampai di miqat, maka kita harus melaksanakan ihram di situ. Bagi laki-laki tentu melaksanakan ihram ini dengan memakai dua helai pakaian ihram, ada bagian atas namanya rida, ya, kemudian yang bagian bawah namanya izar. Sedangkan kaum wanita itu diperbolehkan untuk memakai pakaian apa saja asalkan pakaian tersebut memenuhi kriteria dari pakaian syar'i seperti lapang, tidak sempit, tidak transparan, ya, menutupi aurat, ya, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi kalau untuk wanita itu lebih umum, artinya pakaian-pakaian syar'i yang disunnahkan diharuskan bagi seorang perempuan memakainya, maka itulah pakaian untuk umroh dan hajinya. Tapi kalau kaum laki-laki itu memang diharuskan memakai pakaian ihram itu. Ada rida bagian atas, kemudian juga izar bagian bawahnya. Dan untuk laki-laki jelas tidak dibolehkan untuk memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Ini adalah pakaian-pakaian yang membentuk tubuh. Ya, dan dibolehkan untuk memakai sandal yang berjahit, ikat pinggang yang berjahit, ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memakai pakaian-pakaian yang memang bentuk belahan-belahan daripada tubuh. Ini ihram. Ya. Nah, yang pernah kita bahas sebelumnya ketika para jamaah umroh yang berangkat mungkin dari tempatnya langsung ke Jeddah, kemudian Jeddah langsung melaksanakan umroh, tidak ke Madinah dulu, maka miqat mereka adalah Qarnul Manazil. Makanya jamaah-jamaah umroh yang melaksanakan umroh langsung ke kota Mekah, tidak transit dulu ke kota Madinah, maka sebaiknya mereka memakai pakaian ihram sebelum naik pesawat atau dalam pesawat. Nanti ketika akan melewati Qarnul Manazil sebelum sampai ke Jeddah, itu biasanya kru daripada pesawat akan mengumumkan bahwasanya sebentar lagi kita akan melewati miqat. Nah, ketika kita melewati miqat tersebut, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, niatnya. Nah, niat di ihram itu hukumnya wajib. Ya, makanya tadi ketika kita menaiki pesawat atau dalam pesawat, ya, kalau seandainya kita langsung melaksanakan umrah, maka sebaiknya kita memakai pakaian ihram ketika itu. Jadi ketika kita akan melewati miqat, kita tidak susah-susah lagi untuk menukar pakaian kita. Karena itu durasi sangat singkat gitu. Baik kalau seandainya kita tidak biasa memakainya. Dikhawatirkan nanti justru ada sesuatu yang harusnya kita tanggalkan, kita tidak tanggalkan. Ya. Sedangkan kita sudah melewati daripada miqat. Ini biasanya Qarnul Manazil. Sedangkan Jeddah yang pernah kita sampaikan itu bukan miqat. Itu adalah lapangan terbangnya saja. Ya, dan Jeddah bukan termasuk miqat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Miqat itu maksudnya adalah miqat tempat, ya, bukan miqat zamani. Zaman itu bentuknya adalah waktunya. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya yang kedua beliau mengatakan tawaf. Ya. Ini melaksanakan tawaf. Yang sudah kita sampaikan, tawaf itu adalah 7 keliling, ya, 7 putaran, mulai daripada Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad ini 1 putaran. Ya, disebutkan sab'atu asywat, 7 putaran. Ya, dan tidak ada doa khusus yang kita baca. Ya, tidak ada doa khusus yang kita baca ketika kita akan memulai tawaf kita, maka kita kalau kita bisa, ya, kita mencium Hajar Aswad, ya, kalau tidak kita cukup dengan isyarat saja, ya, kemudian kita mulai untuk melaksanakan tawaf. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang perlu kita baca di antara 4 rukun yang ada, mulai daripada Hajar Aswad, kemudian juga Ruknu Asyami, kemudian Rukun Asyami yang kedua, kemudian
rukun yang berikutnya. Ya, nah tidak ada yang khusus yang perlu kita baca di situ. Ya, namun di antara di antara Hajar Aswad dengan yang sebelumnya itu kita disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini yang harus kita disunahkan untuk kita membacanya. Jadi apapun yang kita baca ketika kita tawaf di 7 putaran tersebut, ya kita dibolehkan untuk membacanya. Kita mau berzikir boleh, kita mau baca Quran boleh, kita mau berdoa lebih dianjurkan. Ya, makanya di antara persiapan yang harus kita lakukan ketika melaksanakan umroh adalah banyak-banyak menghafal doa-doa yang ma'thurat. Doa-doa yang berasal daripada Al-Quran, doa-doa yang berasal daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak menghafalnya, minimal kita mampu dan bisa untuk membacanya dan paham apa yang kita minta. Ya, sehingga nanti ketika kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran tersebut, kita tidak kehabisan perbendaharaan doa. Ya, kita berdoa sendiri dengan suara yang lirih karena Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah tawaf dia adalah sa'i, ya ini sa'i mulai daripada Bukit Safa, menaiki Bukit Safa sedikit menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, ya kemudian berzikir dan berdoa. Ya, kemudian turun untuk melaksanakan sa'i sampai ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah itu 1 putaran. Nah, ini semuanya adalah berjumlah juga 7 putaran. Ya, mulai daripada Bukit Safa sampai ke Marwah 1 putaran, nanti kita akan berakhir di Bukit Safa. Ya, itu sebanyak 7 putaran. Sama seperti tawaf, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang perlu kita baca. Ya, apapun yang kita baca diperbolehkan. Apakah kita mau berzikir boleh, kita mau berdoa juga boleh. Ya, dan usahakan untuk kita senantiasa khusyuk dan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melewati 2 tanda berwarna hijau, maka disunnahkan ini terutama kepada kaum laki-laki untuk berlari. Ya, berlari, kemudian nanti berhenti di tanda hijau yang berikutnya. Nah, setelahnya berjalan seperti biasa. Ini tidak dianjurkan kepada kaum wanita untuk melakukannya. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita melaksanakan tawaf ataupun sa'i di tengah-tengah kita melaksanakan itu, kalau seandainya iqamah berkumandang, ya, kemudian salat ditegakkan, maka kita harus berhenti kemudian melaksanakan salat dimanapun kita berada ketika itu. Jadi ketika kita sudah di putaran yang keempat contohnya, kita akan putaran kelima, iqamah dikumandangkan. Maka kita berdiri di tempat kita tersebut untuk salat. Sesuai dengan salatnya. Kalau subuh, subuh, kalau zuhur, zuhur. Asar dan seterusnya gitu. Nah, setelah salat baru kita meneruskan sisa putaran daripada tawaf dan sa'i kita. Jadi kita mulai di putaran kelima. Nah, begitu. Nah, karena nanti sama halnya ketika kita dalam melaksanakan sa'i. Kita tidak boleh melanjutkan sa'i kita ketika sholat wajib ditegakkan, sholat berjemaah ditegakkan. Jadi ketika azan tidak ada masalah, kita tetap untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Namun ketika iqamah dikumandangkan, maka kita harus berhenti, ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kita tidak boleh melewatkannya, kemudian kita melanjutkan tawaf ataupun sa'i kita. Baik, ini dia 3 sebenarnya rukun umroh yang masyhur, ini disepakati para ulama, ya, yang 3 ini dia adalah ihram, tawaf dan juga sa'i. Nah, setelahnya yang keempat, ini satu di antara 2 pendapat dalam mazhabnya Syafi'i, dia adalah al-halqu wa taqsir fi ahadil qaulaini. Ini ada yang memasukkannya ke dalam rukun, ada yang mengatakan ini adalah wajibat umrah, yaitu mencukur habis rambutnya atau memendekkan secara keseluruhan. Tentu al-halaq, mencukur habis, menggundul, itu yang lebih utama, karena orang-orang yang mencukur habis rambutnya itu
mintakan ampunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk orang itu 3 kali. Sedangkan yang memendekkan itu hanya sekali saja. Ya, ini keutamaannya. Jadi dalam mazhabnya Asy-Syafi'i ada yang masukkan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah al-halq wa taqsir ini adalah rukunnya. Berarti kalau yang masukkan itu rukun, berarti ada 4 rukunnya. Sedangkan yang tidak memasukkan itu 3. Dan di sini wallahu alam kalau kita perhatikan Imam Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja itu beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya rukun umrah itu 3 saja, bukan 4. Dia adalah al-ihram, wat tawaf dan juga sa'i. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan umrah ini tentu kita harus berilmu ya, agar ketika kita melaksanakannya memang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada rukun-rukunnya, kemudian juga wajibat-wajibatnya dan juga sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Yang mana kalau ini kita melakukan hal-hal seperti ini, ya, tentu dengan harapan ibadah umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui 2 syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mutabaah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah umrah. Ya, karena kita ini adalah ketika melaksanakan umrah kita adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini. InsyaAllah di sisa waktu yang ada kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan ibadah umroh ya menurut mazhab Syafi'i. Ya, fikih yang kita dengarkan tadi pembahasannya dari kitab Al-Ghaiyah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Baik, terkait dengan rukun umroh tadi ya, ada yang ingin ditanyakan, silakan 08117530000 dan 08117545444. Silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu di Pekanbaru, Ustaz. Ibu di Pekanbaru, silakan Ibu. Silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Saya ingin bertanya satu, Ustaz. Insya Allah siapa sih yang nggak mau kita beribadah ke Baitullah, baik itu haji atau umrah. Tapi dengan keadaan sekarang yang kata masa tunggu yang begitu lama, bolehkah kita niat tuh agak dirubah sedikit, Ustaz? Jadi tidak berniat berhaji tapi berniat umroh. Karena kendalanya kayak gitu untuk dapat berhaji. Jadi tanyakan ya saya simpan istilah kita menabung biaya tapi untuk umroh bukan untuk berhaji. Berniat, niat Ibu menabung untuk umroh atau haji? Iya, untuk berumroh karena Untuk berumroh. istilahnya kalau haji kan Sudah masa tidak tunggunya mungkin. masa tunggunya lama, jadi Baik. kemungkinan Kecil harapan dapat ya. atau enggak kita jadi kayak nggak ada harapan Pesimis gitu. gitu. Apakah salah dengan niat seperti itu? Apakah Ustaz? salah dengan niat seperti itu ya? Berniat ya. tabungan untuk umroh saja karena pesimis dengan niat untuk tabungan haji. Iya betul. Iya. Itu yang ditanyakan kan Ibu? Ya itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan niat Ibu tadi Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ibu di Kota Pekanbaru. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semuanya. Pertanyaan beliau adalah beliau menabung dengan niat untuk melaksanakan umrah karena memang berat rasanya untuk melaksanakan haji. Beratnya dalam artian mungkin antreannya cukup panjang ya kalau di negara yang kita cintai ini. Sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat itu penting ya. Kita melaksanakan umrah tentu ini hukumnya sunnah ya. Walaupun sebagai ulama mengatakan ada yang mengatakan wajib, kemudian juga melaksanakan haji
Jadi tidak ada masalah untuk kita berniat untuk melaksanakan haji sebenarnya. Ya, kita menabung untuk melaksanakan umroh dan juga haji, tidak ada masalah. Ya, dan tentu kita tidak boleh menilai sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada diri kita, perkiraan-perkiraan yang ada pada diri kita. Ya, mungkin kalau di negara kita sampai 15-20 tahun ke depan kalau kita ambil antrian sekarang. Ya, jadi ditengok daripada usia kayaknya sudah tidak mungkin kayaknya. Itu kan dihitung-hitungan kita. Maksud saya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia kun fayakun, dia akan jadi. Allah akan berikan jalan yang terbaik. Jadi kita senantiasa harus berprasangka baik kepada Allah. Oleh karena dalam hal seperti ini ketika ibu menabung, maka tidak ada masalah ibu berniat untuk melaksanakan umrah dan haji sekali. Di mana dapatnya alhamdulillah. Jadi ketika nanti menabung sudah cukup untuk melaksanakan umrah, pergi umrah dulu. Ya, kemudian tabung lagi nanti alhamdulillah ketika nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan, memudahkan langkah kita, ya karena Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun akan jadi dia. Walaupun di hitung-hitungan kita itu kayaknya berat gitu. Ya, ambil nomor saja seperti ini susahnya, nanti belum tentu kapan lagi yang kita akan berangkatnya. Itu kan di hitung-hitungan kita. Ya, makanya ketika kita sudah diberikan kemampuan secara fisik dan finansial, yaitu namanya istita'ah, maka yang harus kita niatkan adalah untuk berangkat haji dan umroh sekaligus. Ya, karena memang ketika kita nanti berangkat haji, kemudian kita mengambil haji tamattu' contohnya, itu yang lebih banyak, tentu kita akan melaksanakan umroh dulu, baru kita melaksanakan haji. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi tidak ada masalah juga, ya, dalam hal ini untuk ibu meniatkan melaksanakan umroh dan haji. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menjadikan kita adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata yang mustahil. Ya, bisa jadi ketika seseorang berangkat, Allah sudah takdirkan dia berangkat, dia bukan melalui jalur itu. Bisa jadi langsung daripada undang-undangan khusus gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya, karena kan di Saudi Arabia ketika musim haji banyak membuka kuota-kuota untuk seperti itu. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kita karena doa-doa kita, karena munajat-munajat kita, dan juga termasuk karena persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Ibu, semoga dimudahkan untuk berangkat umrah dan haji Ibu dan kita semua. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Taib, demikian jawaban dan penjelasan dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya di Pekanbaru bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Baik kaum muslimah, kita bacakan dulu pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai, Masya Allah, yang rutin mengikuti kajian ini ya. Anak Abu Hanifah di Tarai Ustaz, afwan di luar tema Ustaz. Pertanyaan Ana, apa hukumnya kita memasang kloset kamar mandi mengarah pas di arah kiblat Ustaz? Karena kondisinya darurat, karena kamar mandi sempit dan arah yang pas hanya ke arah kiblat. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai. Baik, terima kasih kepada saudara kita Abu Hanifah di Tarai, salah satu pendengar setia Radio Hidayah. Ya, semoga Allah berkahin kita semua terkait tentang masalah memasang kloset ke arah kiblat. Memang ada larangannya untuk kita buang hajat ya besar dan kecil menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh menghadap dan juga tidak boleh membelakangi. Karena kalau kita menghadap, pasti kita membelakangi. Itu tidak boleh. Ya, cuma di sini kalau kita perhatikan, dibicarakan di dalam masalah fikih ya, yang lebih ditekankan itu adalah ketika kita buang hajat di tempat yang sepi, yang bukan sebenarnya tempat buang hajat. Ya. Contohnya kalau kita mungkin di dalam perjalanan kemudian kita kebelet untuk buang sesuatu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu memang kita diharuskan untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi kalau kita dalam sebuah bangunan ya yang itu memang adalah tempat untuk kita buang hajat, ada yang mengatakan boleh untuk menghadap dan membelakangi kiblat.
Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah ketika kita mengetahui hal ini artinya itu sudah dibangun sebelumnya. Ya, baru kita tahu bahwasanya tidak boleh untuk melakukan hal seperti itu. Ya, maka tidak mengapa untuk kita tetap melaksanakan seperti itu. Artinya buang hajat, menghadap dan membelakangi kiblat gitu. Dan sebenarnya bisa saja kita mengalihkannya dalam artian mungkin dalam posisi kita membuangnya. Ya. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kemudian kita baru akan membangun rumah ataupun sejenisnya, maka kita sedapat mungkin berusaha untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada. Kita berusaha agar ketika kita membuatnya itu, kloset itu tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Dia ada dua bentuknya. Kalau seandainya kita sudah bangun ya rumah, kemudian juga ada toilet di situ, klosetnya menghadap dan membelakangi, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita belum membangun, kemudian kita sudah tahu itu tidak boleh, maka tentu kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Kita tidak boleh untuk apalagi kalau seandainya memang kita bisa untuk men-setnya dalam artian walaupun mungkin tempatnya sempit, tapi kita masih bisa untuk mensiasatinya. Ya, makanya dalam hal seperti ini kita harus tidak menghadap dan membelakangi kiblat sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun seandainya posisi kloset tersebut memang sudah menghadap dan membelakangi kiblat, tentu yang perlu kita siasati adalah ketika kita membuang hajatnya, mungkin posisinya masih bisa kita siasati sedapat mungkin gitu. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Abu Hanifah ditarai ya, dan kita semuanya bisa menjadi pelajaran baru bagi yang belum mengetahui ya. Dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang lain sepertinya baik, kita angkat yang terakhir ini ya, mudah-mudahan bisa terkejar ya, karena waktu sholat fardu asar tinggal 5 menit lagi. Kita akan terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Abu Aisyah Pak, dari jalan di Panam. Di perjalanan Bapak ya. Baik, Ya. silakan Bapak Abu Aisyah di Panam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustaz, soal jamak sholat ketika kita safar saat umroh itu Ustaz. Jadi pertanyaannya Ustaz, seandainya kita sampai itu kan di waktu maghrib di bandara di sini, terus kita kan masih ada itu bisa jamak saat untuk isanya gitu Ustaz. Kita mau sholat isanya itu di jamak aja boleh enggak Ustaz? Biar nanti sampai rumah kita tinggal istirahat aja. Jadi sholat isanya mau 2 aja gitu Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau tidak Ustaz? Ataupun untuk safar-safar yang lainnya? Jadi Bapak sudah Terima kasih, sampai. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu Aisyah di Kota Panam. Semoga Allah berkahi Bapak dan kita semua. Terkait dengan masalah jamak ya, solat jamak itu menggabungkan 2 waktu solat menjadi 1 waktu, dilaksanakan 1 waktu. Ini sebenarnya bukan kekhususan daripada musafir. Yang menjadi kekhususan bagi musafir adalah justru salat qasarnya, memendekkan rakaat salat yang rubaiyah menjadi thunaiyah, 4 menjadi 2 rakaat. Ya, sedangkan kalau jamak, seseorang yang mukim itu juga boleh melaksanakan jamak. Ya, menggabungkan waktu salat. Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya musafir, itu lebih identik dengan qasar. Ya, karena jelas di situ ada rukhsahnya. Ketika seseorang musafir melaksanakan 4 rakaat seharusnya, kemudian dia mengqasar menjadi 2, maka itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang musafir sebenarnya berbanding jamak.
Kalaupun dia menggabungkan di antara jamak qasar, itu juga diperbolehkan. Cuman yang saya tekankan adalah ketika melaksanakan sholat jamak, menggabungkan di antara dua waktu sholat menjadi satu, ya, itu sebenarnya orang yang mukim pun sudah ataupun boleh melakukannya. Cuman di pertanyaan Bapak, ketika Bapak sudah sampai di bandara yang di kita, nah seseorang yang sudah sampai di tempatnya itu tidak lagi dinamakan musafir sebenarnya. Ya, contoh Bapak sampai di Kota Pekanbaru di Simpang 3 di waktu maghrib, maka sholat maghrib seperti biasa 3 rakaat. Kemudian nanti pulang ke rumah berjalan, kalau seandainya rumah di luar Kota Pekanbaru, nanti di mana waktu kita melaksanakan sholat maghrib, waktu masuk berhenti dan sholat isya maksudnya. Jadi sholat maghribnya bisa jadi di bandara karena sudah masuk waktu, karena kan sudah sampai di tempat kita. Karena kalau sudah sampai di tempat kita bukan lagi musafir namanya, kita jatuhnya mukim. Beda kalau seandainya kita tidak bermukim di Pekanbaru, ya itu baru masih dikatakan musafir. Tapi kalau seandainya kita sudah sampai di bandara kita, di tempat kita, Simpang 3 ini, maka kita sudah menyandang status mukim. Nah kalau sampai ketika adzan maghrib berkumandang, kita melaksanakan waktu maghrib di situ. Nanti ketika kita pulang, maka kita melaksanakan waktu isya di waktunya gitu. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau saat ini Bapak khawatirkan mungkin karena kecapean, nanti mungkin sampai di rumah langsung istirahat, tidak ngobrol dulu atau apapun dengan keluarga, nanti kalau saat ini tidak menjamak khawatir akan tertidur dan segala macam, itu tidak ada masalah. Cuman kan gambarannya tidak seperti itu. Biasanya kalau kita pulang tuh kita akan duduk dulu, kita akan santap makan malam dulu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak jamak itu lebih utama sebenarnya, karena kita sudah jatuh juga dalam keadaan mukim ketika itu. Jadi sholat tepat waktu itu lebih utama sebenarnya. Mungkin demikian Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mohon maaf untuk penanya yang lainnya tidak bisa kita lanjutkan lagi karena kita sudah masuk ke sholat fardu asar. Untuk itu kita dengarkan sedikit penutup dari Ustaz sebagai ikhtitam kita. Tafadhal masykurah. Baik, ini terutama kepada orang-orang yang mungkin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik dan finansial ya, dan sudah layak untuk berangkat umroh, apalagi alhamdulillah segala sesuatu di negara yang kita cintai dimudahkan untuk kita melaksanakan itu, maka berangkatlah untuk melaksanakan umroh. Ya, kalau seandainya mungkin di masa tunggu haji cukup lama, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan, ya, diberikan keringanan untuk kita bisa melaksanakannya. Nah, sekarang yang bisa kita laksanakan adalah untuk melaksanakan umroh, maka kita melaksanakan umroh. Tentu kita bekali diri kita dengan ilmu bagaimana tata cara melaksanakan umroh sesuai syar'i daripada Nabi SAW, sehingga segala yang sudah kita korbankan, perjuangan dan pengorbanan itu menjadi sebuah pahala yang berlipat ganda untuk kita nantinya. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan umrah dan haji. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan, sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM hafizahullah taala yang sudah menutup dengan doa ya amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum berangkat umrah mudah-mudahan bisa menambah ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Fikih mazhab Syafi'i, menurut fikih mazhab Syafi'i, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah umrah yang diambil dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.